Puji Tuhan, selamat malam untuk keluarga GPD Tabanan yang ada di rumah ataupun di mana saja berada, bahkan seluruh siapapun yang menonton channel kami malam hari ini. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Siapkan hati kita, hidup kita untuk menikmati lawatan Tuhan bersama kami. Namun sebelum itu, kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami, sehingga Engkau memberikan kami kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan. Ya Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami alaskan doa kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan terus menikmati hadirat Tuhan, karena kasih Allah sungguh besar bagi saudara dan saya. Haleluya. Yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kasih-Nya sungguh besar bagi saudara dan saya. Haleluya. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Sebab kasih Allah tidak akan pernah berkesudahan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku
Puji Tuhan, kita telah banyak memuji Tuhan. Tibalah saatnya siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Karena kasih yang dari surga rindu memenuhi setiap kehidupan kita. Haleluya. Sebab kasih Allah sungguh besar bagi setiap kita. Lakukan pujian ini. Haleluya Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Lagi kasih dari surga lebih sungguh-sungguh lagi, amin. Kasih dari surga memenuhi tempat. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir, memenuhi hidupku. Haleluya, terima kasih. Haleluya, selamat malam. Puji Tuhan, bersyukur buat kasih Tuhan kalau malam hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Anugerah Tuhan membuat kami berkumpul malam hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar setiap firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu menjadi kekuatan, menjadi pengingat, bahkan menjadi teguran kami Tuhan, untuk kami hidup lebih baik lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, urapi hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, malam hari ini saya mau membawakan tema ya tidak jauh dari hari Minggu kemarin tentang kasih. Bagaimana Bapak Gembala sudah menjelaskan, menerangkan tentang kasih. Beberapa hari ini juga renungan-renungan Beston pagi, baik siang sore juga berbicara tentang kasih. Seperti yang kita tahu, kasih adalah hukum yang paling utama, yang terutama ya, yang harus kita lakukan, yang harus kita
kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini saya rindu kita membaca bersama-sama dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-11. Injil Yohanes pasalnya yang ke-9, pasal yang ke-17 ayat 9 sampai yang ke-11. Kita baca, saya bacakan untuk kita semua. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Ayatnya yang ke-9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. 10, dan segala milik-Mu adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ayat yang ke-11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya, perhatikan, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Puji nama Tuhan. Ini seperti perikop dikatakan doa Yesus untuk murid-muridnya. Di sini Yesus menaikkan doa kepada Bapa. Dia memohon kepada Bapa supaya kita, murid-muridnya, umat-umat percaya, orang-orang yang dalam Tuhan, untuk tetap kuat menjadi satu, sama seperti Tuhan, Yesus dan Bapa. Nah, kita bersyukur kalau kita ini diciptakan berbeda-beda. Ya seperti yang kita tahu ya, mungkin ya kalau secara kelamin mungkin laki-laki sama, laki-laki perempuan, tapi karakter, talenta, karunia yang Tuhan berikan itu beda-beda kepada kita. Nah, dimanapun kita ditempatkan, pasti ada tujuan dan maksud Tuhan. Bukannya Tuhan iseng ya nempatin kita, oh kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini, enggak. Tapi semuanya sudah dalam rancangan Tuhan, yang pastinya rancangan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Nah, malam hari ini berbicara tentang kasih. Kalau saya boleh belikan judul malam hari ini, Stronger as One. Nah, kita semakin kuat kalau kita bersatu. Nah, kesatuan itu memang sangat diperlukan ya untuk apalagi kalau dikatakan kita ini kan anggota dalam tubuh Kristus ya, sebagai Kristus itu sebagai kepala. Nah, kita sebagai anggota tidak mungkin semua sama, tidak mungkin semua jadi tangan semua atau jadi kaki semua, tidak. Tapi Tuhan menciptakan kita berbeda-beda dalam anggota tubuh Kristus. Ada yang jadi mata mungkin, ada yang jadi tangan, telinga, kaki, semua berbeda-beda menurut kehendaknya Tuhan. Kita diciptakan berbeda-beda, tapi tujuan Tuhan supaya kita menjadi satu walaupun kita berbeda-beda. Nah, puji Tuhan, kita harus menjaga kesatuan dalam kasih tentunya dengan doa. Ya, seperti katakan walaupun kita karakter berbeda-beda, tapi kita harus tetap satu di dalam Tuhan. Nah, coba kita buka satu kisah yang ceritanya menarik dalam Perjanjian Lama di 1 Samuel 7. Kita buka di 1 Samuel 7. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-3, ke-5, ke-8 dan ke-12. Nah, ini secara singkat saja saya bagikan. Ayat yang ketiga saya bacakan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepada Tuhan, maka ia akan melepaskan kamu dari orang Filistin. Lompat ayat yang kelima. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Lompat lagi ke ayat yang ke-8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel,
janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Dan ayat yang ke-12, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer katanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, puji Tuhan, kalau dilihat dari kisah ini ya menarik bagi saya, terutama menjadi berkat juga bagaimana kita bisa belajar dalam 1 Samuel 7 ini ayatnya yang ke satu perikop ini ya, pasal yang ke-7. Kita belajar bagaimana ini satu kalau kita perhatikan sama-sama ini satu kerja tim. Ya, bagaimana orang Israel, bangsa Israel meminta kepada Samuel supaya berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan menjaga, melindungi. Tapi Samuel juga meminta intinya kalau kita mau meminta kepada Tuhan ya kita harus melakukan perintah Tuhan dulu supaya dikabulkan permintaan kita. Nah, jadi ini saling timbal balik ya pekerjaan satu tim ini. Bagaimana kita bisa belajar kesatuan dalam kisah ini. Nabi Samuel mengatakan kamu harus meninggalkan Allah lain, kamu harus berbalik kepada Tuhan. Nah, dia berbicara kepada bangsa Israel supaya Tuhan menolong. Nah, akhirnya dilakukan sama bangsa Israel. Mereka meninggalkan semuanya, mereka kembali kepada Tuhan. Nah, setelah itu mereka akhirnya minta kepada Samuel untuk berdoa kepada Tuhan. Dan Samuel berdoa kepada Tuhan. Dan hasilnya apa? Kita melihat dari kesatuan yang mereka bangun, kerja sama tim yang mereka bangun, akhirnya Tuhan menolong. Sampai dikatakan di ayat yang ke-12 tadi, Samuel mengambil batu dan mendirikan antara Mispa dan Yesana, menamainya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Itu salah satu bukti bagaimana pertolongan Tuhan nyata kalau kita bersatu. Kesatuan itu mendatangkan kekuatan yang besar kalau kita bersatu. Sama seperti banyak orang mungkin istilah atau menggambarkan satu buah sebatang lidi dipatahkan ya mudah saja dipatahkan, sebatang lidi dipatahkan. Tapi kalau coba 100 lidi dipatahkan seperti kita mematahkan satu lidi, pasti tidak akan mudah, tidak akan gampang patah. Nah, seperti itu kita digambarkan sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus bersatu, jangan sendiri-sendiri. Nah, contoh kecilnya saja, kita dalam keluarga mungkin ya, yang bapak ibu punya anak mungkin di rumah, kita berkeluarga misalkan di rumah 5 orang. Nah, kalau kita tidak bersatu 5 orang ini di rumah, ayah, ibu, baik anak-anak atau orang-orangnya yang berada dalam satu rumah, kita satu orang saja tidak mempunyai rasa kesatuan, tidak punya rasa ingin bersatu untuk maju bersama, pasti akan pincang seperti mobil roda 4, satu bannya tidak ada, pasti tidak bisa jalan mungkin, ataupun bisa tapi pincang jalannya. Nah, sama seperti itu kita digambarkan anggota tubuh Kristus ini kita harus bersatu supaya kita bisa mencapai tujuan. Nah, tujuan kita apa? Pasti kehidupan yang kekal nanti bersama Tuhan. Nah, tapi dikatakan kasih. Ya, seperti dikatakan hukum yang terutama kasih. Nah, tidak mungkin kita mau berusaha berjuang sendiri. Hanya kita sudah menerima kasih karunia, menerima keselamatan, jadi kita ya udah jalan aja sendiri gitu. Enggak, padahal kan dikatakan kita harus bersaksi juga. Bersaksi membawa jiwa. Nah, kasih itu diperlukan. Kita melakukan semuanya kalau tanpa kasih itu sama saja tidak ada artinya. Firman Tuhan yang katakan. Nah, dalam satu kesatuan kita harus saling memperhatikan, saling menopang dan saling menguatkan. Nah, di dalam gereja kebanyakan ya kita hidup beribadah, hidup bergereja, hidup melayani, tapi kadang memperhatikan tidak, menopang tidak, menguatkan tidak. Jadi ke gereja ya hanya beribadah, memuji Tuhan, meminta mungkin kepada Tuhan, melayani, memuaskan diri sendiri, tapi tidak ada rasa kesatuan itu, rasa kesatuan yang saling memperhatikan, saling menguatkan, saling menopang.
Sama di rumah juga mungkin seperti itu. Kita hidup seperti ya berkeluarga biasa saja, seperti layaknya keluarga-keluarga lain ya, berumah tangga, ayah, orang tua kepada anak, anak kepada ke orang tua. Nah, tapi Tuhan mau dalam kehidupan kita supaya kita bersatu, supaya kita bisa mencapai tujuan yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Nah, saling memperhatikan, menopang dan menguatkan. Ini penting untuk kita supaya tetap kuat, untuk supaya kita jadi satu itu bukan hanya sekedar kita berkumpul, sekedar kita ramai-ramai menjadi satu bagian, tidak, tapi kita berkumpul, saling memperhatikan, saling menguatkan, saling menopang, dan pastinya diikat dengan tali kasih yang daripada Tuhan. Nah, kita percaya kalau semua yang kita lakukan dengan kasih, pasti semuanya berkenan di mata Tuhan, dan semuanya pasti mendatangkan kebaikan, sukacita terlebih dalam hati kita. Nah, ada satu kutipan yang saya baca sangat menarik. Tidak ada orang yang berdiri lebih tinggi dalam suatu kesatuan. Tidak ada orang yang duduk lebih rendah dalam satu kesatuan. Jadi ya kita sama di gereja. Mungkin ada status sosial yang mungkin lebih tinggi, mungkin ada jabatan yang lebih tinggi dari satu dengan yang lainnya. Tapi kita mau belajar bersama-sama. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita beribadah, melayani Tuhan, kita semua sama di mata Tuhan, tidak ada yang berbeda. Walaupun kita mungkin ada 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, itu semua sama di mata Tuhan. Sebab itu kita mau bersatu. Apalagi kalau kita sudah punya banyak talenta, sudah banyak karunia dari Tuhan, dari Roh Kudus. Kalau kita berjalan sendiri, ya sayang sekali ya kalau kita berjalan sendiri. Tapi kalau kita berjalan bersama-sama, bersatu, apalagi kalau kita satu tujuan, satu visi, satu misi, jalan pasti harus sama-sama, saling menguatkan, saling menopang. Nah, itu tujuannya kita bekerja bersama, saling menguatkan, supaya dalam perjalanan, walaupun kita menghadapi jalan rusak, banjir mungkin sekalipun, atau tidak ada jalan sekalipun, tapi karena kita bersama, kita bersatu, kita saling memperhatikan, saling menguatkan, dan saling menopang. Nah, itu fungsinya kalau kita berjalan bersama-sama. Kita tetap kuat ketika kita bersatu. Nah, puji nama Tuhan. Ada ayat terakhir saya bagikan di Filipi pasal yang kedua. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Puji nama Tuhan. Di sini kita harus punya beberapa faktor ini. Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Nah, seperti itu. Kita kan tubuh Kristus. Kita anggota tubuh Kristus. Gak mungkin kaki kanan berjalan ke kanan, kaki kiri jalan ke kiri. Gak bisa. Kita harus sama-sama jalan ke depan. Apapun yang menjadi perbedaan antara kita, apapun yang menjadi mungkin batasan antara kita, tapi kalau kita bersama-sama bersatu, punya tujuan yang sama, kita berjalan ke depan. Tidak berjalan sendiri-sendiri. Pasti kita akan lebih kuat, kita akan lebih bisa menghadapi semuanya. Tapi dengan catatan harus bersama-sama dengan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan malam hari ini supaya menguatkan kita kembali, mengingatkan bagaimana tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kerjakan semuanya bersama-sama, saling memperhatikan, saling menguatkan, dan saling menopang, dan tentunya saling mendoakan. Puji nama Tuhan. Firman malam hari ini, sebelum kita akhiri, nanti kita akan menyanyikan satu pujian sebelum kita doa tutup dan doa berkat. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Satu lagu pujian sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mengatakan bahwa dengan kerendahan hati kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan
kita untuk hidup dalam kesatuan. Kita dijadikan satu sama seperti Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini firman-Mu mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus hidup dalam kesatuan sama seperti-Mu, sama seperti Kristus. Tuhan, mampukan kami dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kami mampu, kami boleh melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan Tuhan, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan keluarga-keluarga sidang jemaat-Mu Tuhan dalam tangan-Mu, kehidupan baik ekonomi, baik permasalahan keluarga, pergumulan Tuhan, kami percaya kami boleh melewati semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang selalu mampukan kami hidup dalam kesatuan, mengandalkan kekuatan dari Tuhan, merendahkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu, supaya kami layak hidup berkenan dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat ibadah malam hari ini, buat berkat-Mu kami terima dengan penuh ucapan syukur. Baik kehidupan kami ke depan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami mau pulang, kami meninggalkan ibadah online ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu kehidupan kami. Kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Turunlah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, damai sejahtera, sukacita dalam persekutuan dan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan kami hari ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Buat malam hari ini ibadah kami tutup dan disambung nanti minggu depan seperti biasa ibadah online, baik keluarga, ibadah keluarga hari Selasa jam yang sama. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya.